Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana dengan kondisi kalian? Ibu harap kondisi kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Anak-anak, pasti kalian asing ya dengan wajah ibu. Ibu ini merupakan guru baru di sekolah kalian. Oke, takkan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Nah, di layar yang tertera ada identitas ibu, bahwa ibu bernama Ibu Oktaviana Putri Ayu Lestari, bisa kalian panggil dengan Ibu Okta atau Ibu Putri. Nah, ibu sering dipanggil juga dengan Ibu Okta, jadi kalian panggil saja dengan Ibu Okta ya, biar lebih akrab. Ibu juga berasal dari pendidikan fisika. Nah, tentunya ibu juga mengajar tentang mata pelajaran fisika. Nah, di pagi hari ini ibu akan mengajarkan materi teknologi digital, di mana teknologi digital ini dikemas dalam materi pelajaran fisika kelas 12. Anak-anak sekalian bisa menghubungi ibu di kontak person ibu yang ada di layar, dan kalian juga bisa menghubungi ibu lewat email ibu ataupun Instagram ibu. Nah, materi kita itu yaitu tentang teknologi digital. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan apa sih itu teknologi digital. Nah, bagaimana perkembangannya pasti sudah tidak asing di telinga anak-anak sekalian ya. Oke. Nah, peta konsep di sini ibu klasifikasikan ya anak-anak. Di materi teknologi digital itu ada 2 subbab. Subbab pertama itu mengenai tentang penyimpanan data, di mana penyimpanan data ini itu meliputi pengertian teknologi digital dan analog beserta penyimpanan data digital. Kemudian di pertemuan kedua itu mengenai transmisi data, di mana di transmisi data itu ada 5 cakupan materi. Yang pertama ada media transmisi data, jalur transmisi data, konfigurasi jalur transmisi data, arah kanal transmisi, dan mode transmisi. Nah, pada pembelajaran teknologi digital ini kita lakukan dengan 2 kali pertemuan. Tiap kali pertemuan kita memerlukan waktu 4 jam pembelajaran. Untuk materi yang pertama atau pertemuan pertama ini kita membahas mengenai tentang penyimpanan data. Nah, bisa anak-anak lihat ya di layar bahwa bahan diskusi kita kali ini itu mengenai penyimpanan data, di mana penyimpanan data ini itu meliputi pengertian teknologi digital dan analog, dan yang terakhir itu tentang penyimpanan data digital, lebih tepatnya ke media, contoh beberapa media penyimpanan data digital. Oke, untuk subbab yang pertama itu mengenai pengertian teknologi digital dan analog. Nah, di layar, di PPT, di gambar sebelah kiri itu ada gambar orang sedang memegang HP. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan aktivitas tersebut karena aktivitas kita tidak jauh dari yang namanya teknologi. Tanpa kalian sadari, kita telah banyak menghabiskan waktu kita bersama teknologi. Salah satunya apa, Bu? Salah satunya yaitu kita lebih sering memegang handphone kita dibandingkan dengan buku. Betul apa betul? Nah, kalian sendirilah yang bisa menjawab pertanyaan ibu tersebut. Jadi, di sekeliling kita, di kehidupan kita sehari-hari, kita itu tidak bisa lepas dari namanya teknologi. Nah,
Apa itu teknologi? Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, teknologi sendiri itu dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu teknologi digital dan teknologi analog. Nah, teknologi analog merupakan teknologi yang masih menggunakan tenaga manual, yang artinya belum sepenuhnya menggunakan teknologi secara digital. Sedangkan teknologi digital itu merupakan teknologi yang sudah menggunakan konsep komputerisasi, atau dalam artian sistem teknologi digital itu sudah mengurangi tenaga manual dan lebih cenderung menggunakan komputerisasi, program-program komputer. Contoh kehidupan nyata yang bisa kita rasakan adalah dari perkembangan teknologi analog berubah ke perkembangan teknologi digital. Yang pertama, dahulu kita itu kalau belajar perlu buku-buku, apalagi buku-bukunya tebal sampai segini ya anak-anak. Tapi seiring berkembangnya zaman, apalagi kita lahir di generasi Z, di era digitalisasi, buku yang awalnya tebal segini bisa menjadi tipis seperti genggaman kita memegang handphone kita. Kenapa ibu bisa berkata seperti itu? Buku itu bisa kita konversikan, bisa kita ubah dalam bentuk e-book. Lebih efisien, lebih efektif jika kita memakai e-book. Karena apa? Kita bisa mengaksesnya di berbagai tempat, tidak harus di kamar. Kalau bukunya tebal, pasti kan kita malas ya untuk membawa ya, pasti berat. Pasti akan kita taruh, kita letakkan di kamar, dan kalau kita belajar kita harus menuju ke kamar. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kita itu bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan kondisi apapun tuh kita bisa belajar dengan memakai e-book digital kita. Kemudian contoh yang kedua, dahulu orang-orang ketika mengirim surat kepada sanak saudara, kepada sahabatnya, atau kepada temannya itu pasti lewat kantor pos. Nah, seiring berkembangnya zaman, yang awalnya kita harus menulis surat terlebih dahulu, harus memberi perangko, kemudian baru bisa kita kasihkan ke Pak Pos, baru sampai ke orang yang menerima surat kita. Sekarang sudah dipermudah anak-anak dengan teknologi. Jadi kita itu mengirim suratnya dengan menggunakan email. Cepat kita ngetik di laptop atau di komputer atau di handphone kita, kemudian kita kirimkan, kita send. Nah, nanti seketika itu kita langsung mendapatkan balasan. Beda dengan kita mengirim pakai surat, kita harus nunggu 3 hari, paling cepat 3 hari. Tapi kalau kita memakai email, seketika itu langsung ada balasan dari si penerima. Oke. Yang ketiga, kalau kita dahulu ya, kalau ingin tanya kabar, ingin menelpon, kita harus pergi ke wartel. Teleponnya itu telepon yang ada kabelnya. Tapi dengan adanya teknologi, lagi-lagi teknologi, yang awalnya telepon kabel, sekarang itu menjadi telepon genggam. Dan kita tidak perlu lagi ke wartel, tidak perlu lagi antri untuk menelepon. Nah, jadi itulah contoh-contoh penerapan teknologi analog ke teknologi digital. Dikonversikan yang analog yang menggunakan banyak tenaga manual diubah menjadi tenaga digital dengan bantuan komputerisasi atau program-program yang ada di komputer sehingga dapat mempermudah keberlangsungan manusia dan kenyamanan. Oke, itu mengenai pengertian teknologi digital dan analog. Nah, ternyata teknologi digital dan teknologi analog itu ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama itu menurut cara kerjanya.
Jadi sistem digital itu merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya itu dikodekan dalam bentuk biner, tepatnya ke heksadesimal. Besarnya nilai suatu sistem digital itu dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit bandwidth. Jumlah bit itu juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Nah, contoh kasus ada sistem digital dengan lebar 1 bit atau 8 bit. Sedangkan pada sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Nah, setiap amplifier itu menghasilkan penguatan atau gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Nah, pada sistem digital, amplifier itu dapat digantikan dengan regeneratif radiator. Apa itu fungsi radiator? Jadi, fungsi radiator itu selain menguatkan sinyal, dia itu juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Noise itu gangguan. Pada sistem sinyal unipolar baseband, sinyal inputnya itu hanya mempunyai 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Nilai biner kan 0 dan 1. Jadi radiator ini tuh harus memutuskan dari 2 kemungkinan tersebut yang hanya boleh ditampilkan pada interval waktu tertentu untuk menjadi nilai sesungguhnya di sisi terima. Kemudian untuk perbedaan yang kedua itu terletak pada pesan. Nah, pesan analog itu merupakan kuantitas fisik yang bervariasi terhadap waktu dan dalam bentuk kontinu. Nah, contohnya apa Bu sinyal analog itu? Contoh sinyal analog itu ada tekanan akustik yang dihasilkan ketika kita berbicara dan arus voice pada saluran telepon konvensional. Telepon konvensional itu telepon duduk yang ada kabelnya, itu telepon konvensional. Nah, karena informasi itu terkandung pada gelombang yang selalu berubah terhadap waktu, maka sistem komunikasi analog itu harus dapat mentransmisikan gelombang ini pada tingkat fidelitas tertentu. Nah, apa itu fidelitas? Fidelitas sendiri itu dapat diartikan seberapa mirip sinyal yang telah dikonfirmasikan dibandingkan dengan sinyal sumber asal atau sinyal sebelumnya. Nah, semakin mirip sinyal tersebut dengan sinyal sebelum konversi, maka fidelitasnya itu semakin baik. Lalu, bagaimana dengan pesan digital? Nah, pesan digital itu merupakan deretan simbol yang merepresentasikan informasi. Karena informasi itu terkandung dengan simbol-simbol, maka sistem komunikasi digital itu harus dapat mengangkut simbol-simbol tersebut dengan tingkat akurasi atau tingkat ketepatan. Yang menjadi pertimbangan utama dalam sistem ini itu apa? Menjaga agar simbolnya itu tidak berubah, harus konstan. Oke. Nah, itu perbedaan teknologi digital dan analog. Kemudian kita masuk ke keunggulan teknologi digital. Nah, teknologi digital itu memberikan 3 keuntungan sistem analog. Yang pertama, sangat mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk memproses, menyimpan, mendisplay, dan mengirim informasi. Yang kedua, dapat mereproduksi data dengan tidak terbatasnya jumlah tanpa pengurangan kualitas. Jadi kalau misalnya kita bikin konten video, otomatis kan kita memerlukan ruang yang banyak ya. Kalau dulu kan teleponnya nggak telepon Android, teleponnya itu telepon Nokia. Telepon Nokia itu telepon zaman dahulu, telepon yang tidak menggunakan layar sentuh touchscreen. Dia tuh tidak menggunakan itu, tapi dengan berupa kita menekan-nekan tombol yang ada di telepon tersebut. Misal kalau dulu kita kalau memfoto di HP tersebut, nah
Kalau penyimpanannya penuh, itu kita harus menghapus satu persatu. Tapi lagi-lagi dengan kita dimudahkan teknologi digital, kita itu dapat mereproduksi data. Kita itu dapat, misal kita ingin membuat video, kita tuh bisa membuat video sebanyak mungkin, semau kita, tanpa ada pengurangan kualitas. Kalau dahulu kan, kalau kita sering foto, otomatis sistem HP itu menjadi penuh dan akan mengurangi kualitas, baik itu kualitas fotonya ataupun warnanya itu bisa berpengaruh. Tapi dengan adanya teknologi digital ini, kita itu dapat mereproduksi data dengan tidak terbatas jumlahnya tanpa pengurangan kualitas. Yang ketiga, dapat dengan mudah memanipulasi data dengan presisi tinggi. Nah, teknologi digital itu juga memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog. Itu seperti apa, Bu, keunikan teknologi digital yang tidak ditemukan pada teknologi analog? Nah, yang pertama itu apa? Mampu mengirim informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Kita tahu ya anak-anak bahwa kecepatan cahaya itu sangat cepat sekali, 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, itu mampu mengirim informasi secepat itu. Yang mengakibatkan apa? Informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi, enggak lelet, enggak lambat. Yang kedua apa? Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi itu tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi dalam berbagai bentuk. Kemudian yang keempat, dapat mengakses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Nah, selain keunggulan teknologi digital, terus keunikan teknologi digital yang tidak ditemukan pada teknologi analog, ada juga keunggulan dari sistem digital yang lain. Itu apa, Bu? Yang pertama, teknologi digital itu menawarkan biaya lebih rendah, keandalan atau reliability-nya itu lebih baik, pemakaian ruangan yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah juga. Kemudian teknologi digital itu membuat kualitas komunitas tidak tergantung pada jarak. Misal, kita punya komunitas A, kita itu ingin mengirim undangan ke komunitas A. Kalau dahulu kan kita harus itu ya, menemui mereka satu persatu, memberikan undangan itu satu persatu. Tapi dengan adanya sistem teknologi digital, undangan itu bisa kita kirimkan. Loh, bagaimana caranya, Bu? Undangan itu tidak harus dalam bentuk kertas, tapi bisa dalam bentuk digital. Sekarang kan sudah banyak ya berkembang undangan yang didesain lewat komputer, kemudian langsung kita kirimkan tanpa harus dicetak. Itu malah lebih efektif dan efisien. Tenaga kita ya hemat, biaya yang dikeluarkan tuh juga sedikit dibandingkan kita harus menemui orang satu persatu dengan jarak tempuh yang berbeda-beda. Terus, teknologi digital itu lebih bergantung pada noise. Kemudian, jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Teknologi digital itu memungkinkan pengenalan layanan-layanan baru. Teknologi digital itu juga menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Dan teknologi digital itu menawarkan tentang fleksibilitas. Oke. Itu mengenai beberapa keistimewaan, keunggulan, dan keunikan dari sistem teknologi digital. Sampai sini paham anak-anak mengenai apa itu pengertian teknologi digital dan analog, perbedaannya,
keunggulan teknologi digital, keunikan teknologi digital dibandingkan dengan teknologi analog yang tidak kita temukan di sana. Oke, apakah paham? Oke, kalau paham, Ibu akan lanjut ke bagian B, penyimpanan data digital. Loh, ternyata data kita selama ini disimpan ya? Iya, data kita itu disimpan anak-anak. Data itu sendiri merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, dan bunyi. Jadi data itu merupakan material mentah yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Oke. Nah, penyimpanan data itu sendiri, karena kita ngomongnya penyimpanan data, maka proses penyimpanan data itu dalam bentuk digital yang berupa apa? Yang berupa kode digit atau angka. Kenapa sih, Bro, data kita disimpan? Kalau misal tidak disimpan, apakah ada pengaruhnya? Ada. Tujuan data kita itu disimpan agar data itu tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang. Selain itu, dengan data kita disimpan yang baik, itu akan mengurangi tindak kriminalitas. Sekarang banyak ya yang memasukkan data, yang mengambil data milik orang lain, kemudian dijelek-jelekan di media sosial, itu banyak sekali anak-anak. Oleh sebab itu, data kita itu disimpan dalam bentuk kode digit atau angka. Tujuannya apa? Yang pertama, agar data itu tidak hilang ketika data itu akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang. Kemudian, untuk tingkat kriminalitas itu akan berkurang semisal data itu kita simpan dengan bijak, dengan baik, dengan tepat. Itu akan mengurangi kriminalitas. Nah, jadi pada dasarnya teknologi digital itu memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik sehingga dapat dibaca oleh komputer. Oke. Nah, contoh media penyimpanan data digital yang pertama itu ada hard disk. Nah, bisa kalian lihat gambar di sebelah kiri. Hard disk itu apa? Hard disk itu merupakan perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis, di mana menjadi penyimpanan data. Data-data yang telah disimpan di dalam perangkat hard disk ini tuh tidak akan hilang. Bahkan, kalau kita lupa mematikan perangkat komputer atau laptop, data otomatis langsung tersimpan ke hard disk. Dengan kata lain, hard disk itu memiliki peran sebagai media penyimpanan yang bersifat permanen. Data-datanya itu tidak akan hilang atau terhapus. Selain itu, kapasitas daya tampung hard disk itu terbilang cukup besar, di mana kalkulasi yang dipakai hard disk itu berukuran bit. Nah, fungsi perangkat hard disk secara umum itu adalah menyimpan data yang dihasilkan oleh pemrosesan perangkat komputer atau laptop, di mana di dalamnya itu terdapat sebuah ruang simpan utama dalam sebuah komputer. Nah, di mana disitulah setiap data dan informasi disimpan olehnya. Selain memiliki ruang utama, hard disk itu juga memiliki komponen-komponen. Komponen-komponennya itu meliputi ada direktori, folder, subdirektori, serta subfolder yang digunakan untuk peletakan data dan informasi dari ruang utama hard disk. Jadi, gambar yang di sebelah kiri itu kan ada bagian-bagiannya, dan itu komponen-komponen itulah yang menyimpan data kita agar data kita itu bisa dibuka kembali dan bisa diproses ulang. Nah, ukuran hard disk ternyata cukup besar ya dalam ukuran bit. Oke, kemudian ada flash disk. Oke, Ibu punya flash disk. Sebentar, Ibu akan tunjukkan contoh
nyatanya ya, tidak secara virtual berupa gambar yang ibu tempelkan di template PPT. Oke, yang ibu pegang ini itu merupakan contoh nyata dari flash disk ya anak-anak. Kalau yang di PPT kan itu virtual, kalau ini nyata. Oke, apa itu flash disk? Nah, flash disk itu merupakan media penyimpanan dari floppy drive B, jenis lain yang umumnya mempunyai kapasitas memori 128 MB sampai dengan 64 GB. Kalau di punyanya ibu ini, kalau nggak salah itu 64 GB ya, kalau nggak salah, karena ini tulisannya juga sudah hilang ditulis. Jadi di flash disk ini itu tertera dia itu mampu menyimpan berapa gigabyte, berapa megabyte itu tertera, dan jenis-jenis flash disk, merek-merek flash disk itu banyak ya anak-anak. Oke, nah flash disk itu berukuran 96 kali 32 mm dan pada bagian belakangnya itu bentuknya itu agak menjurus keluar. Nah, digunakan untuk tempat penyimpanan baterai jenis AAA dan LCD untuk fitur MP3, voice recording, dan VM tuner. Dan terdapat portal USB yang disediakan penutupnya yang berbentuk sama dengan bodi utama. Oke, flash disk itu termasuk alat penyimpanan data memori flash tipe NAND. NAND itu gerbang logika. Nah, umumnya digunakan pada kamera digital. Ada juga yang dikemas dalam ukuran kecil menjadi compact disk, SD card. SD card itu yang ada di HP kita, eMMC, dan sejenisnya. Nah, penggunaan flash disk ini tuh sangat marak, apalagi kita ya, pelajar ya. Pasti kan data kita banyak ya, kalau kita mau ngeprint kita harus mengcopy data kita terlebih dahulu ke flash disk ini. Flash disk ini itu semakin marak, semakin sering digunakan. Banyak orang-orang yang menggunakan flash disk. Karena apa? Karena ukurannya itu kecil, bisa kita kantongi. Tanpa ini tuh nggak berat ya, ini ringan sekali. Nah, walaupun ukurannya kecil, dia itu dapat menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar dan harganya ini terjangkau. Oke. Kemudian next slide. Nah, kita membahas tentang floppy disk. Nah, kalau floppy disk ibu nggak ada contoh nyatanya ya anak-anak. Bisa kalian lihat di gambar yang ibu taruh di template PPT tersebut bahwa floppy disk atau disk drive adalah alat untuk membaca disket sebagai tempat menulis dan menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Nah, di tahun 1990-an sampai dengan tahun 2002 itu disket itu masih marak, masih bermunculan di masyarakat sebagai media penyimpanan data dan menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Jenisnya itu terdiri dari 5,1/4 inci kalau ukuran besarnya itu 360 sampai 720 KB dan 3,1/5 inci ukuran kecilnya itu dengan kapasitas 1,4 MB. Tapi seiring berkembangnya zaman di tahun 2003 sampai sekarang, alat itu tidak lagi digunakan. Karena apa? Karena kebanyakan orang lebih suka menggunakan flash disk atau CD atau DVD, bahkan external hard disk dan memory card. Mungkin dirasa lebih praktis ya anak-anak. Tadi kan ukurannya agak besar ya. Kalau pakai CD, DVD kan ukurannya kecil. Nah, ini CD. Oke, kita lanjut ke CD. CD ke compact disk. Jadi CD itu kepanjangan dari compact disk, berupa piringan yang berwarna perak yang dibuat dari apa? Dari lapisan plastik yang disinari oleh sinar laser. Jadi sinar laser ini membuat lubang-lubang yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, lubang-lubang tersebut itu akan membuat deretan kode-kode
di mana kode-kode itu berisikan data. Karena membentuk lubang-lubang, maka tidak bisa ditutup lagi. Kemudian plastik-plastik itu akan ditutup lagi oleh cairan plastik yang berfungsi sebagai pemantul dan pelindung lubang-lubang tadi yang berbentuk data. Jadi proses pembuatannya itu dilakukan secara bertahap oleh mesin cetak. Oke. Kemudian ada DVD. Nah, DVD itu merupakan kepanjangan dari Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc, merupakan media penyimpanan optik yang populer. Nah, penggunaan utamanya itu untuk menyimpan video dan data. Sesuai dengan namanya, ukuran fisik standarnya sama dengan CD compact disc ya, berarti kan dalamnya itu disesuaikan dengan ukuran compact disc. Namun kapasitasnya itu 6 kali lipat dari CD, berarti ukuran kapasitasnya itu lebih besar di DVD dibandingkan CD. Nah, kalau membaca DVD itu menggunakan sinar laser dengan panjang gelombang 650 nanometer. 650 nanometer itu berarti berwarna kemerahan kalau kita lihat di spektrum gelombang elektromagnetik ya anak-anak. Nah, apakah ada pertanyaan dari penyampaian Ibu dari subbab pertama mengenai pengertian teknologi digital dan subbab kedua tentang penyimpanan data digital? Semisal ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di forum diskusi. Nanti yang akan menjawab pertanyaan kalian itu teman kalian. Semisal teman kalian jawabannya kurang tepat, akan Ibu luruskan di forum diskusi tersebut. Oke, apakah bisa dimengerti anak-anak? Oke. Jika tidak ada pertanyaan dan pertanyaan itu akan kita lanjutkan di forum diskusi, maka akan Ibu cukupkan untuk materi pertemuan pertama di hari ini. Nah, untuk latihan soalnya, baik soal uraian ataupun soal pilihan ganda, akan Ibu berikan di pertemuan kedua atau pertemuan terakhir. Nah, sekian video dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk menunjang kalian dalam berproses, terutama dalam berproses belajar. Ibu cukupkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.